Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang visi misi. Tetap simak video penjelasan dari kelompok kita ya. Pernyataan visi dan misi sering dijumpai pada halaman depan laporan tahunan. Visi berasal dari kata vision yang berarti pandangan jauh ke depan. Visi merupakan unsur penting dalam proses penyusunan strategi karena berperan sebagai petunjuk arah perusahaan. Visi yang dibuat harus jelas dengan tujuan agar strategi tersebut dapat berjalan dengan sinkron. Ingin menjadi seperti apakah kita nanti? Visi harus dapat menjawab pertanyaan tersebut, karena visi yang jelas memberikan dasar untuk mengembangkan pernyataan misi yang luas. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa visi merupakan dasar utama bagi sebuah organisasi untuk mencapai cita-cita dan tujuan dari organisasi tersebut. Adapun beberapa ahli yang ikut mendefinisikan visi yaitu yang pertama J.B. Whittaker, yang kedua Fred R. David and Forrest R. David, yang ketiga A.B. Susanto dan sebagainya. Sedangkan misi merupakan deklarasi dari alasan untuk menjadi sesuatu dari sebuah organisasi. Menurut Drucker, misi bisnis adalah dasar untuk prioritas, strategi, rencana, dan penugasan kerja. Misi merupakan langkah awal untuk merencanakan tugas dan struktur manajerial. Beberapa perusahaan mengembangkan pernyataan misi semata-mata hanya karena ingin terlihat keren. Namun, secara sistematis, perusahaan yang meninjau ulang dan mengembangkan pernyataan visi serta misi, mereka memperlakukan pernyataan tersebut dengan hidup dan memandangnya sebagai bagian integral dari sebuah budaya perusahaan dalam merealisasikan manfaat yang besar. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa misi merupakan langkah untuk mewujudkan visi dari sebuah organisasi. Misi harus mencakup tujuan utama organisasi dan memiliki batasan yang jelas, serta mengandung hal yang diharapkan semua anggota untuk membantu proses evaluasi organisasi. Nilai penting dan manfaat visi dan misi. Nilai penting atau manfaat pernyataan visi dan misi bagi manajemen strategis yang efektif telah banyak didokumentasikan dalam literatur. Walaupun hasil riset beragam, Rarick and Wheaton menemukan bahwa perusahaan dengan pernyataan visi formal memiliki pengembalian atas ekuitas pemegang saham 2 kali lipat lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan tanpa pernyataan visi dan misi. Manfaat misi. A. Menumbuhkan komitmen dan semangat kerja karyawan. Maksudnya, karyawan tidak akan bekerja dengan penuh antusias jika tidak tahu untuk apa dia bekerja. Namun, jika karyawan tahu apa kontribusi perusahaan pada masyarakat, dia akan termotivasi bahwa dia bekerja bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat. B. Menumbuhkan rasa kebermanaan. Maksudnya, salah satu tempat karyawan mencari makna kehidupan adalah lingkungan pekerjaannya. C. Menjembatani keadaan perusahaan masa sekarang dan masa depan. Adapun tujuan dari penetapan visi perusahaan adalah A. Mencerminkan sesuatu yang akan dicapai perusahaan. B. Memiliki orientasi pada masa depan perusahaan. C. Menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan perusahaan. D. Menentukan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas. E. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi perusahaan. Adapun manfaat misi antara lain: A. Memastikan tujuan dasar organisasi. B. Memberikan basis atau standar untuk mengalokasikan sumber daya organisasional. C. Menciptakan kondisi atau iklim organisasi yang umum. D. Menjadi titik utama bagi individu dalam mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi. E. Memfasilitasi penerjemah untuk menjadi struktur kerja yang melibatkan penugasan hingga elemen tanggung jawab dalam organisasi. F. Memberikan tujuan dasar organisasi dan kemungkinan untuk menerjemahkan tujuan dasar menjadi tujuan dalam bentuk sedemikian rupa
hingga parameter waktu, biaya, dan kinerja dapat dievaluasi dan dikontrol. Karakteristik misi. Karakteristik misi meliputi 1. Luas dalam cakupannya. 2. Panjang kalimat tidak lebih dari 250 kata. 3. Menginspirasi. 4. Mengidentifikasikan kegunaan produk perusahaan. 5. Mengungkapkan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara sosial. 6. Mengungkapkan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara lingkungan. 7. Mencangkup 9 komponen, yaitu pelanggan atau konsumen, produk atau jasa, pasar, teknologi, fokus pada kelangsungan hidup atau pertumbuhan atau profitabilitas, filosofi, konsep diri, fokus pada citra publik, fokus kepada karyawan. 8. Tidak lekang oleh waktu atau terus-menerus. Dalam pernyataan misi menyangkut tentang 1. Deklarasi sikap. Pernyataan misi tidak hanya menunjukkan sebuah detail yang spesifik, namun mengarah pada deklarasi sikap dan sebuah pandangan. Alasan misi mempunyai cakupan yang luas adalah: pertama, pernyataan hasil dari misi yang baik tersebut diperoleh dari pertimbangan sejumlah tujuan dan sebuah strategi yang tanpa menghambat sebuah kreativitas manajemen. Yang kedua, pernyataan misi yang bersifat luas dapat menyelesaikan perbedaannya secara efektif dan menarik bagi seorang pemangku kepentingan, organisasi, individu, grup yang memiliki kepentingan terhadap sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu orientasi konsumen. Pernyataan misi yang baik akan mendeskripsikan maksud dari konsumen, produk atau jasanya, pasar, filosofi, dan teknologi dasar suatu organisasi atau perusahaan. Pernyataan misi yang baik akan mencerminkan sikap antisipasi pada konsumennya dengan mengidentifikasikan kebutuhan dari konsumen dan kemudian menyediakan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Pernyataan misi yang baik juga akan mengidentifikasikan manfaat produk suatu perusahaan bagi para konsumennya. Yang ketiga yaitu deklarasi kebijakan sosial. Dalam karakteristik misi, pernyataannya juga mengungkapkan tanggung jawab sosial yang menjadi tugas dari sebuah perusahaan. Kebijakan sosial juga akan mempengaruhi perkembangan misi karena dalam kebijakan sosial akan mempengaruhi konsumen perusahaan, produk dan jasa, pasarnya, teknologi, profitabilitas, konsep diri, dan citra publik. Oleh karena itu, kebijakan sosial harus disatukan dengan manajemen strategi yang termasuk ke dalam pernyataan misi perusahaan, juga harus ikut terlibat dalam aktivitas-aktivitas sosial untuk memperoleh keuntungan. Komponen pernyataan misi. Pernyataan misi memang bervariasi dalam hal panjang kalimat, isi, format, dan spesifikasinya. Sebagian praktisi dan akademisi manajemen strategi beranggapan bahwa pernyataan misi yang efektif sebaiknya mencakup 9 komponen pernyataan misi. Oleh karena itu, pernyataan misi seringkali yang paling terlihat dan merupakan bagian publik dari proses manajemen strategi. Maka pernyataan misi penting seharusnya untuk memasukkan 9 komponen misi, yaitu 1. Konsumen atau customer. Siapakah konsumen perusahaan? Yang kedua, produk atau jasa. Apakah produk atau jasa utama perusahaan? Yang ketiga, pasar. Secara geografis, di manakah perusahaan bersaing? Yang keempat, teknologi. Apakah perusahaan canggih secara teknologi? Yang kelima, fokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas. Apakah perusahaan komitmen terhadap pertumbuhan dan kondisi keuangan yang sehat? Yang keenam, filosofi. Apakah keyakinan, nilai, aspirasi, dan prioritas etis dasar perusahaan? Yang ketujuh, konsep diri. Apakah kompetensi khusus atau keunggulan kompetitif utama perusahaan?
Yang ke-8, fokus pada citra publik. Apakah perusahaan responsif terhadap masalah-masalah sosial, komunitas, dan lingkungan hidup? Yang ke-9, fokus pada karyawan. Apakah karyawan dipandang sebagai aset perusahaan yang berharga? Menulis dan mengevaluasi pernyataan misi. Untuk mengembangkan keterampilan kita dalam menulis dan mengevaluasi suatu pernyataan misi, kita harus mempelajari terlebih dahulu misi perusahaan yang sesungguhnya. Sebelumnya, kita juga harus tahu bahwa dalam pernyataan misi itu diperlukan beberapa kata untuk menerangkan misi apa yang dibuat oleh perusahaan tersebut dan dapat memuaskan atau tidak, di mana pernyataan misi tersebut harus mengandung unsur yang informatif, menginspirasi, tak lekang oleh waktu, dan bisa memotivasi para pemangku kepentingan untuk selalu beraksi. Berikut ada contoh untuk mengevaluasi suatu pernyataan misi pada perusahaan Dell dan perusahaan L'Oreal, di mana dalam makalah itu sudah dijelaskan bahwa perusahaan Dell itu memiliki 8 komponen dalam pernyataan misinya, dan pada perusahaan L'Oreal itu hanya memiliki 3 komponen misi di dalamnya. Dapat kita ketahui bahwa komponen pernyataan misi ini tuh sangat berhubungan ketika kita mengevaluasi pernyataan misi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika suatu misi memiliki atau mengandung banyak komponen misi yang lengkap, maka akan semakin efektif misi tersebut, dan juga sebaliknya, semakin sedikit komponen misi maka akan kurang efektif dalam pernyataan misi yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.